Halo semuanya, selamat datang di Amunisi Militer. Apakah kalian tahu nih bos, Iran mendapatkan sumber dana dari mana nih bos? Melawan Israel. Bahkan Israel pun dibantu oleh paman Sam sendiri nih bos. Apakah Iran dibantu oleh negara-negara dari Asia Tenggara nih bos? Bercanda. Dana Iran ini didapat dari banyak hal nih bos. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Sumber dana perang Iran melawan Israel ini salah satunya ialah penjual senjata ke Rusia nih bos. Dalam perang Israel, Iran akan membutuhkan banyak uang nih bos. Tidak hanya untuk membeli senjata dan menjaga perekonomiannya tetap berjalan, tetapi juga untuk mempersenjatai kembali pejuang seperti Hamas dan Hizbullah. Banyak sekali yang keluar-keluar nih bos, bahwasanya bertahun-tahun Iran ini kena sanksi nih bos. Bahkan Iran akan kesulitan, tapi hal tersebut salah besar nih bos. Bahwasanya sumber-sumber dana dari perang Iran ialah satu, penjualan minyak yang terus menerus nih bos. Kalian tahu sendiri nih bos, di Timur Tengah ialah gudang-gudang minyak itu berlimpah nih bos. Resnani Far mengatakan bahwa sebagian besar ekspor ditujukan ke Uni Emirat Arab, Cina, Turki, Jerman, dan India. Penegakan sanksi minyak internasional yang lemah oleh pemerintah Biden telah memungkinkan Teheran untuk meningkatkan ekspor minyak dan produk minyak bumi ilegal. Ekspor minyak Iran melonjak hingga hampir 2 juta barel per hari nih bos, dibanding dengan rata-rata 775.000 pph selama kampanye tekanan maksimum pemerintah Trump. Foundation for Defense of Democracy atau FDD memperkirakan bahwa total pendapatan minyak Iran sejak dimulainya pemerintahan Biden berkisar antara 81 miliar US dollar hingga 90,7 miliar US dollar nih bos. Teheran menggunakan keuntungan dari minyak untuk mempersenjatai milisi anti Israel dan anti Amerika Serikat nih bos. Apalagi di Timur Tengah ini sangat-sangat anti keduanya nih bos. Bercanda, karena Haman bos berdua. Bercanda. Di bawah pemerintahan Biden yang menolak untuk menegakkan sanksi, Washington telah kehilangan pengaruh ekonominya yang diciptakan oleh kampanye tekanan maksimum. Pemerintah Biden telah memperkaya rezim Islamis dan memungkinkan Khamenei untuk memperluas penindasannya di dalam negeri dan agresi di luar negeri nih bos. Ya wajar nih bos, karena Iran ini adalah negara yang lumayan kuat nih bos, karena ini Iran mendapatkan keuntungan untuk memproduksi senjata massal nih bos, ialah nuklirnya. Yang kedua ialah penjualan senjata ke Rusia. Pada tanggal 10 September 2024, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengonfirmasi bahwa Iran baru-baru ini telah mengirim rudal balistik jarak pendek versi 360 ke Rusia nih bos. Meskipun Iran menyangkal telah melakukannya, transfer senjata ini jelas menguntungkannya dalam berbagai cara nih bos. Dan meskipun tidak ada solusi tunggal untuk masalah tersebut, Amerika Serikat atau paman Biden ini, bukan paman Biden lagi, Donald Trump sekarang, tentu dapat menerapkan strategi untuk mengurangi keuntungan apapun yang diterima Iran melalui penjualan senjata ke Rusia nih bos. Kemitraan ini menjadi perhatian utama bagi Amerika Serikat dan sekutunya, mengingat Iran kemungkinan akan menggunakan sebagian dana yang diperolehnya dari penjualan senjatanya nih bos. Iran terkenal menggunakan kekayaannya untuk mendanai proksinya di luar negeri seperti Hamas, Houthi, dan Hizbullah nih bos. Bahkan ketiga organisasi ini seluruhnya menggunakan senjata-senjata Iran nih bos. Yang ketiga ialah pencucian uang melalui Lebanon nih bos. Financial Action Task Force yang berpusat di Paris mengungkapkan Lebanon pada daftar abu-abu nih bos. Yurisdiksi yang tidak patuh dan menentukan reformasi apa yang harus dilaksanakan negara tersebut agar dapat memperoleh hasil yang baik dan terhindar dari daftar hitam FATF yang ditakuti nih bos oleh Iran. Serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober terhadap Israel memberikan peringatan yang brutal tentang bahaya membiarkan dana tersebut mengalir tanpa kendali nih bos. Ya memang negara-negara Israel atau AS ini dan pemerintahan barat lainnya tidak hanya menutupi mata uang terhadap jutaan dana yang mengalir ke kelompok tersebut dari Qatar dan Iran nih bos. Mereka juga mendorongnya dengan alasan bahwa uang tersebut akan membantu menstabilkan Gaza nih bos. Pejabat yang mengetahui investigasi FATF yang berbicara kepada Politico dengan syarat mereka tidak disebutkan namanya mengatakan Lebanon sendiri biasanya akan menjadi kasus yang terbuka dan tertutup nih bos, mengingat betapa mengerikannya bukti pencucian uang dan pendanaan teror di negara itu nih bos. Yang kelima ialah bank yang tak diatur secara resmi nih bos, atau bank-bank yang eceran nih bos. Bercanda. Iran mulai mendanai Hizbullah pada tahun 1980-an, dukungan yang memungkinkan kelompok teroris tersebut untuk mendirikan negara di dalam negara di Lebanon saat melancarkan pertempuran melawan Israel nih bos. Saluran utamanya adalah perusahaan keuangan yang dikendalikan oleh Hizbullah yang dikenal sebagai Asosiasi Al-Qard atau Al-Hasan nih bos, atau Al-Qa. Hizbullah bergantung pada Al-Qa yang pada dasarnya adalah sebuah bank untuk membayar para prajurit dan pejabat lainnya serta menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat setempat ya bos. Itulah tiga sumber dana yang menjadi pasukan senjata-senjata oleh negara-negara Iran ya bos untuk berperang melawan Israel yang notabene-nya ialah negara tidak ada takut-takutnya nih bos. Selanjutnya kembali lagi ke paman Putin kalian nih bos. Rusia kembangkan drone kamikaze Geran 2 dengan hulu ledak termobarik nih bos. Ini katanya termobarik tidak boleh digunakan saat perang.
bos. Bercanda. Sejak Maret 2024 Rusia telah mengerahkan versi terbaru drone kamikaze Geran 2 di Ukraina nih bos. Mengacu pemberitahuan Army Recognition, drone ini dilengkapi dengan hulu ledak termobarik untuk meningkatkan efektivitas serangan nih bos. Varian tersebut ialah varian yang rasa susu nih bos. Bercanda. Varian terbaru Geran 2 ini telah mengandalkan berat hulu ledak yang dibawanya dari 50 kg menjadi 90 kg nih bos. Tidak seperti hulu ledak konvensional, muatan termobarik menyebarkan aerosol bahan bakar ke udara sebelum menyala dan menciptakan gelombang kejut yang hebat disertai panas yang ekstrim bos. Ini kalau orang-orang kena ini jadi ikan gosong atau ikan bakar ya mas. Bercanda. Proses ini menghasilkan tekanan berlebihan dan menghancurkan yang menembus ruang terbatas serta menghabiskan oksigen di sekitarnya bos. Pastikan prajurit yang berada di sekitar ledakan akan tewas mengenaskan nih bos. Bercanda. Tapi betul. Sejak kemunculan pertamanya dalam konflik Ukraina pada akhir musim panas 2022, Geran 2 versi lisensi dari drone 136 Iran. Drone ini telah mengalami transformasi progresif disesuaikan kebutuhan taktis militer Rusia nih bos. Dibanding dengan model buatan Iran, struktur sarang lebah drone telah diganti dengan rangka fiberglass yang diperkuat dengan serat karbon sehingga memudahkan produksi massal dengan cepat dan berbiaya rendah nih bos. Paman Putin biasa nih bos, ini mau barang bagus tapi murah-murah nih bos. Tidak negara konhan nih bos. Bercanda. Sistem navigasi Geran 2 juga telah ditingkatkan. GPS asli telah digantikan dengan sistem Kometa M Rusia yang kompatibel dengan GLONASS. Alhasil perangkat ini tidak terlalu tergantung pada teknologi asing dan lebih tahan terhadap gangguan-gangguan petir-petirnya bos. Bercanda. Selain itu, pelacak GSM yang memanfaatkan jaringan Keystar memungkinkan geolokasi berdasarkan relay seluler di daerah perkotaan nih bos. Perkiraan akurasi mencapai 200 meter nih bos. Bagaimana menurut kalian? Apakah drone-drone yang mempunyai baling-baling itu kalah dengan drone kamikaze Geran 2 nih bos? Bercanda. Silahkan kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.